Hai teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di pembelajaran yang seru dan menyenangkan bersama saya, Della Kurnia. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang bilangan caca dari 1 sampai 1000. Wah, kedengarannya banyak ya? Tapi tenang, kita akan pelajari secara santai dan menyenangkan. Yuk kita mulai belajar bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi, coba deh teman-teman perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Apakah ada pensil? Atau buku? Atau mainan kesayanganmu? Kemudian, coba pikirkan. Berapa usia kamu sekarang? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita perlu yang namanya bilangan. Jadi bilangan adalah simbol atau lambang yang kita gunakan untuk menghitung dan menyatakan jumlah. Dalam pelajaran matematika, bilangan seperti ini disebut sebagai bilangan cacat. Bilangan cacah adalah bilangan yang tidak memiliki tanda negatif dan dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3. Dan seterusnya hingga tak terhingga. Namun, dalam pembelajaran kali ini, kita akan fokus terlebih dahulu pada bilangan cacah dari 1 hingga 1000. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengenal berbagai jenis bilangan cacah yang termasuk di dalamnya. Pertama, mari kita pelajari tentang bilangan satuan. Bilangan satuan adalah bilangan dari 1 sampai 9. Contohnya seperti 2, 5, dan 9. Bilangan ini hanya memiliki satu angka saja. Sangat mudah dikenali, bukan? Setelah itu, kita berlanjut ke bilangan puluhan. Bilangan ini dimulai dari 10 hingga 99. Misalnya seperti 15, 42, dan 88. Bilangan ini terdiri dari dua angka, yaitu angka puluhan dan angka satuan. Kemudian ada bilangan ratusan, yang dimulai dari 100 hingga 999. Beberapa contohnya yaitu 123, 401, dan 999. Bilangan ini terdiri dari 3 angka, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Yang terakhir, kita punya bilangan 1000. Bilangan ini adalah satu-satunya bilangan dalam pelajaran kita yang memiliki 4 angka, yaitu 1000. Wah, luar biasa ya. Nah, setelah mengenal berbagai jenis bilangan, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang urutan bilangan. Urutan bilangan naik dan turun. Bilangan bisa disusun dalam dua cara, yaitu urutan naik dan urutan turun. Urutan naik berarti menyusun bilangan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Contohnya seperti 102, 105, 120, hingga 145. Bayangkan seperti kamu sedang menaiki anak tangga, semakin naik, semakin besar nilainya. Sebaliknya, urutan turun berarti menyusun bilangan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Misalnya seperti 980, 900, 875, dan 860. Kalau ini seperti meluncur di perosotan, makin lama makin kecil angkanya. Setelah kita paham tentang urutan bilangan, sekarang kita masuk ke hal yang tidak kalah seru, yaitu berhitung. Penjumlahan dan pengurangan. Mari kita mulai dengan penjumlahan. Penjumlahan adalah proses menambahkan dua bilangan atau lebih menjadi satu hasil yang lebih besar. Contohnya, jika kamu menambahkan 264 dengan 123, maka hasilnya adalah 387. Lanjut ke pengurangan. Pengurangan adalah proses mengurangi satu bilangan dengan bilangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih kecil. Contohnya, jika kamu mengurangi 800 dengan 275, maka hasilnya adalah 525. Mudah sekali kan? Jika masih bingung, kamu bisa menuliskannya secara susun ke bawah agar lebih jelas. Nah, setelah bisa menjumlah dan mengurangi, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan. Dalam sebuah bilangan, setiap angka memiliki posisi atau tempat yang penting. Contohnya, dalam bilangan 472, angka 4 berada di tempat ratusan, angka 7 berada di tempat puluhan, dan angka 2 berada di tempat satuan. Begitu juga dengan bilangan 851, angka 8 adalah ratusan, angka 5 adalah puluhan, dan angka 1 adalah satuan. Pemahaman ini sangat penting saat kita ingin membaca dan menulis angka dengan benar. Sekarang ayo kita latihan membaca angka. Misalnya, angka 5 dibaca 5, angka 12 dibaca 12, angka 35 dibaca 35, angka 100 dibaca 100, angka 472 dibaca 472,
dan angka 851 dibaca 851. Ingat ya teman-teman, kita membaca bilangan dari ratusan, lalu puluhan, baru kemudian satuan. Nah, sekarang waktunya kita latihan soal. Coba jawab di kolom komentar ya. Pertanyaan pertama, berapa hasil dari penjumlahan 348 ditambah 256? Apakah jawabannya 594? Atau 604? Atau mungkin 614? Atau 624? Jawaban yang benar adalah 604. Pertanyaan kedua, berapa hasil dari pengurangan 780 dikurangi 435? Apakah jawabannya 335? Atau 365? Atau mungkin 355? Atau 345? Jawaban yang tepat adalah 345. Luar biasa. Nah teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Della Kurnia. Tetap semangat belajar dan jangan takut mencoba hal-hal baru ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya.